Ya pemirsa, kita lanjut lagi pasnya juga untuk bincang-bincang kita untuk edisi kali ini di Beauty Talk Show masih bersama Ibu Rara dan juga Ibu Kiki. Nah pasnya juga ini dari pakar-pakar kesehatan dan juga dosen di Fakultas Ilmu Kesehatan di UUI. Dan tadinya kita juga sudah melihat bagaimana fakta ya tentang penyebaran dan apa sih sebenarnya HIV AIDS tersebut gitu ya. Nah dan kali ini kita juga bakal lanjut lagi. Nah mungkin Ibu Kiki dulu Bu ya. Ya boleh. Nah jadi mungkin buat masyarakat yang tentunya juga ini bisa merefresh kembali untuk pengetahuannya supaya juga menjadi lebih perhatian lagi ya. Nah terutama juga buat mungkin yang sudah mengidap HIV atau AIDS ini ya, atau juga keluarganya, orang-orang terdekatnya. Nah, jadi kalau bisa di Indonesia, khususnya di Aceh nih Bu Kiki ya. Nah, ini pengobatan yang tersedia gitu ya. Dan bagaimana cara untuk para penderita ya atau juga pengidap itu apa yang harus mereka lakukan, karena juga kita nggak bisa menutup mata ya. Karena ini juga merupakan dari sisi dari confidence dan juga stigma di masyarakat ya. Kalau ini merupakan salah satu yang bisa dibilang wah ini penyakit menular atau aib dan segala macam gitu ya untuk keluarga. Nah jadi bagaimana nih kalau misalnya untuk apa yang harus dilakukan gitu Bu, dan pengobatannya seperti apa, mereka harus gimana gitu. Oke, baik Pak. Penting untuk dicatat ya bahwa saat ini dan hampir pada dekade terakhir ini ya sistem untuk pengobatannya itu atau imunnya vaksinnya itu belum ada. Ya Pak ya, sampai sekarang itu belum kita temukan. Namun beberapa ahli itu menyediakan namanya itu terapi ARV atau antiretroviral. Ya, di sini terbukti dia mengelola virus ini menjadi lebih efektif dan si penderita HIV/AIDS ini akan lebih sehat begitu Pak. Nah, jadi perlu juga dipahami bahwa memang penyebarannya ini melalui tadi dengan darah atau cairan ya. Dia tidak akan menular melalui udara. Misalnya para masyarakat ini masih menganggap HIV AIDS ini adalah suatu penyakit yang harus dijauhi, tidak. Seperti merangkul ataupun berbagi dengan peralatan makanan. Nah, tidak ya. Tapi dia memang penularannya itu melalui cairan dan kontak seperti tadi ada hubungan intim ya di situ dengan penggunaan kondom yang tidak bersih, jarum suntik yang tidak bersih. Nah, begitu Pak. Jadi memang belum ada pengobatannya, tapi sudah ada terapinya yang disebut antiretroviral atau ARV. Oke. Gitu, Nah terus kalau misalnya di luar rumah sakit sekarang pasti juga ada ya khusus untuk yang sudah menyediakan namanya itu tadi ARV atau terapi antiretroviral. Oke. Gitu, Nah jadi Bu Rara nih mungkin kita bisa melihat kondisi di masyarakat sekarang ya, itu dari stereotip atau juga persepsi masyarakat. Bahkan mungkin ada diskriminasi ya. Kalau mungkin sekarang mungkin masyarakat udah lebih terbuka ya, udah lebih punya pengetahuan seperti yang Bu Kiki jelaskan tadi ya, bagaimana seharusnya untuk men-treat atau juga memperlakukan orang yang menderita atau juga virus HIV ini. Nah tapi kalau misalnya sekarang ini ya, kalau di masyarakat itu stigma terhadap orang hidup dengan HIV itu sejauh mana sih sekarang itu Bu? Apakah masih seperti dulu gitu ya? Nah dan terus juga apa yang harusnya dilakukan oleh masyarakat gitu, terutama kalau orang-orang terdekat keluarga ya untuk penderita gitu. Oke. Nah jika ditanyakan tentang stigma atau pandangan masyarakat saat ini mengenai HIV dan AIDS ini, apalagi khususnya kita di wilayah Aceh ya, Pak Armia ya. Jadi masih beranggapan bahwa ini adalah salah satu hal yang negatif, ya kan. Di samping mereka juga takut, ya kan. Betul. Jadi mereka juga masih kurang pemahaman ataupun informasi mengenai apa itu HIV/AIDS, bahkan sampai dampak dari penyakit tersebut. Nah, jadi hal ini membuat mereka masih merasa menganggap bahwa ini adalah salah satu aib gitu. Jadi jika ada yang di lingkungan atau di sekelompok menderita penyakit ini, maka itu bisa dibilang aib gitu ya. Kita masih berpandangan seperti itu ya. Padahal sebenarnya dari semua pihak, baik tenaga kesehatan maupun non tenaga kesehatan juga harus berkecimpung penuh untuk merangkul para penderita ini ya, baik dia ODIF maupun ODA gitu kan. Jadi dengan cara memberikan mereka semangat ya, kemudian mendengarkan keluh kesah yang diderita dengan mereka, jadi tidak dikucilkan. Nah,
Nah, seperti itu. Oke, terus kalau tadi ada ODIF dan juga ODA ya. Nah, jadi mungkin itu bisa dijelaskan sama para pemirsa di rumah itu perbedaannya apa sih gitu? Baik, jadi harus kita ketahui juga semua bahwa ODIF itu adalah penderita yang HIV, gitu. Sedangkan ODA adalah penderita AIDS. Iya. Nah, jadi kalau misalnya sudah antara ODIF dan AIDS itu ada perbedaan, ya kan? Seperti yang yang di awal tadi sudah saya katakan ya Pak Armia, kalau penderita HIV ini masih dapat dikategorikan dia stadium awal, gitu. Tapi kalau misalnya ODA atau penderita AIDS, dia adalah stadium akhir ataupun tahap lanjutan. Jadi penyakit penyakit HIV, ya HIV, jadi tahap lanjutan gitu. Oke, nah mungkin untuk secara generalnya mungkin masyarakat bisa melihat kalau misalnya ODP kan masih terserang virusnya ya. Kalau AIDS itu yang sudah akibat dari stadium akhir dari perkembangan dari virus itu sendiri ya. Tapi kalau misalnya AIDS ini, jika pada penderita AIDS, maka dia untuk sistem kekebalan tubuh untuk meningkatkan kesehatan bagi tubuhnya itu sangat menurun drastis. Iya, sudah sangat sulit untuk diobati ya. Sangat sulit diobati. Oke, nah mungkin kalau misalnya ini bisa Bu Kiki ya. Nah jadi seperti kita tahu ya kalau misalnya perguruan tinggi atau juga kampus, institusi pendidikan tinggi itu juga bisa menjadi salah satu duta gitu ya dari dunia kesehatan, dari pemerintah untuk masyarakat, dan tentunya juga supaya bisa mengurangi pencegahan atau juga bisa mengedukasi orang-orang terhadap diskriminasi atau juga stigma yang berkembang di masyarakat ya. Nah itu kalau bisa dari kampus itu sendiri apa gitu tindakan langsung gitu ya, atau juga mungkin program-programnya gitu. Oke, baik ya Pak, terima kasih. Jadi institusi atau perguruan tinggi ini merupakan salah satu wadah ya yang sangat krusial dalam menekan angka HIV/AIDS ini, dalam memberikan pemahaman apa itu HIV/AIDS sampai dampak dan akibatnya. Jadi dari perguruan tinggi juga sudah melakukan banyak hal, terutama misalnya di dosen ya Pak ya. Itu kan ada tridharma namanya, penelitian, pengajaran, dan pengabdian ya. Nah, melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, tentunya dosen dan mahasiswa itu juga ikut terlibat dalam melakukan kampanye, misalnya kampanye HIV/AIDS, dan itu juga audiensnya atau floornya itu juga masyarakat yang memang membutuhkan informasi terkait HIV/AIDS gitu ya Pak ya. Dan kemudian kita di kampus juga sering sekali secara sustainable berkelanjutan melakukan banyak seminar-seminar atau kampanye terkait HIV/AIDS ini. Dan juga kampus ada salah satu wadah ya di mana itu kita melatih dan dengan para praktisi melatih para mahasiswa ini untuk sebagai konselor HIV/AIDS kepada teman-temannya yang sebaya ya. Nah, jadi mereka itu akan lebih leluasa ketika melakukan curhat nih istilahnya gitu ya, gimana nih, aku kayaknya mau apa gitu, ada naluri semacam mau free sex gitu ya kan Pak. Nah gitu kan, itu kalau sama dosen kan biasanya kayak lebih ini ya, private-nya gitu ya kan, lebih segan ya Pak ya. Nah kalau sesama peer group atau teman sebaya biasanya lebih leluasa. Nah itu juga kita latih bersama praktisi. Nah gitu Pak, jadi banyak sekali yang sudah kita lakukan seperti penelitian, pengabdian masyarakat, dan juga kita membawa hasil penelitian dan pengabdian itu kepada mata kuliah sehingga lebih komprehensif dan menyeluruh informasinya gitu Pak. Oke, jadi benar-benar tindakan yang real ya. Iya. Oke, nah mungkin ini satu pertanyaan terakhir mungkin di sesi ini ya, di sesi kedua Bu Rara gitu. Nah jadi terkait tadi seperti yang dijelaskan sama Ibu Kiki, nah kalau misalnya untuk kerjasama dengan antara kampus, LSM atau juga pemerintah, pihak dinas-dinas kesehatan gitu ya untuk memperkuat melawan HIV/AIDS, itu seperti apa Bu kalau misalnya di kampusnya sendiri itu jalinan kerjasamanya? Jadi selama ini kerjasama antara pihak kampus ya kan dengan lembaga masyarakat maupun pemerintah itu sudah sangat efektif, sangat berjalan sangat baik. Karena di samping kita juga rutin selalu melakukan kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat, kita juga melibatkan para pihak-pihak yang telah bekerja sama dengan kita dalam memberikan edukasi dan pengetahuan serta informasi mengenai HIV/AIDS ini kepada masyarakat. Seperti itu. Nah, di samping itu kita juga
pihak-pihak yang terlibat di dalam kegiatan tersebut juga tidak hanya dari pihak kampus saja, ya kan, ahli-ahli pakar ya mengenai HIV/AIDS ini juga kita libatkan, Yes. karena dapat membuat masyarakat itu lebih yakin, ya, lebih yakin dan dapat menerima informasi-informasi yang kita sampaikan. Nah, dan sejauh ini sangat-sangat memberikan dampak yang positif, Iya. ya, bagi peningkatan kesehatan di masyarakat. Iya. Oke, nah pemirsa kita break sebentar dan nanti kita juga akan lanjut lagi di sesi terakhir ya, pastinya juga di bincang-bincang kita tentang fenomena dan juga tentang seluk-beluk peningkatan ya, terus juga apa yang terjadi sekarang itu data di masyarakat tentang HIV dan AIDS ini di Indonesia khususnya di Aceh itu yang pastinya juga menjadi concern kita bersama. Kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini.